Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Masabta. Saya guru pendidikan agama Islam di SDN 07 Silang 4 Silalang, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Saya akan mempersembahkan video pembelajaran yang akan saya laksanakan pada tanggal 8 Oktober 2025 di kelas 4 dengan tema menghargai dan menghormati keberagaman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak Bapak? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke. Sebelum kita mulai proses belajar mengajar, seperti biasa, proses belajar kita diawali dengan membaca doa. Membaca doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, kita persilahkan untuk ke depan. Semuanya tolong diangkat tangannya. Doa sebelum belajar. Yang akan dipimpin oleh teman Ananda, Kurnia Kansa Rizkita. Kepada Kurnia Kansa Rizkita kami persilakan untuk ke depan. Dan bagi yang lain silakan berdiri.
Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Absen dulu. Ya, coba dengarkan namanya baik-baik. Ahmad Aska, Hadir Pak. Ahmad Retno, Hadir Pak. Amelia Hidayah, Alsena Anastasia Putri. Kita sudah belajar materi PAI tentang Asmaul Husna. Bapak sekedar mengingatkan saja bahwasanya Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah dan berasal dari dua kata, yaitu asma. Asma yang artinya nama-nama, sedangkan husna artinya baik atau indah. Yang dimana Asmaul Husna itu sendiri adalah nama-nama yang baik dan indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang berjumlah 99. Bagus. Dan Asmaul Husna yang kita pelajari ada 5. Yang pertama, siapa yang ingat? Siapa yang ingat? Tunjuk tangan, siapa yang ingat? Kansa. Al-Malik. Yang kedua, siapa yang ingat? Al-Latif. Al-Aziz. Yang ketiga, siapa yang ingat? Fiona. Apa itu? Al-Quddus. Yang keempat, siapa yang ingat? As-Salam. Dan yang kelima adalah Al-Mu'min. Itu sudah kita pelajari. Oke, materi selanjutnya menghormati dan menghargai keberagaman. Siapa yang tahu anak-anak Bapak apa itu keberagaman? Siapa yang tahu? Fiona. Bagus. Keberagaman kata teman Ananda Fiona perbedaan. Siapa lagi? Latif. Perbedaan. Jadi keberagaman itu adalah perbedaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar dari kelas 4 bab 3 subbab yang ketiga. Saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Perhatikan gambar berikut ini. Terlihat dua orang anak yang berbeda agama sedang belajar bersama. Walaupun berbeda agama, mereka saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Contohnya ketika salah satu dari mereka minta izin untuk sholat dan teman yang non-Islam pun mengizinkannya. Nah, pernahkah kalian mengalami hal seperti itu? Dalam berteman, kalian tidak boleh pilih-pilih karena adanya perbedaan di antara kalian. Perbedaan agama, suku atau yang lain bukan penghalang untuk mewujudkan persaudaraan. Persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sesama manusia, dan persaudaraan sesama warga bangsa. Sebab keragaman
menghargai dan menghormati yang kita kenal dengan istilah toleransi. Jadi setelah kita menonton video tadi tentang keragaman, Bapak akan bertanya kepada Ananda. Ya, tadi paham tentang videonya? Paham? Bagus. Sekarang Bapak tanya, apa itu keberagaman? Arvin Maulana Latif. Perbedaan. Kata teman Ananda, Arvin Maulana Latif, bahwasanya keberagaman itu adalah perbedaan. Bagus. Siapa lagi yang mau jawab? Kata Said Arkan Wiratama, keragaman itu adalah keanekaragaman katanya. Bagus. Jadi jawaban teman Ananda Arvin Maulana Latif sama Said Arkan Wiratama sama-sama benar. Sama-sama benar bahwasanya keberagaman itu adalah perbedaan yang terdapat di antara kita dengan orang lain. Sekali lagi Bapak ulang, bahwasanya keberagaman itu adalah perbedaan yang terdapat sama kita dengan orang lain. Baik orang lain itu anggota keluarga kita, baik dengan umat, dengan ibu, dengan ayah, dengan abang, adik. Apabila ada perbedaan, maka itu disebut dengan keberagaman. Begitu juga di sekolah, kita tidak sama dengan teman. Kadang-kadang kita berbeda pendapat dengan teman di dalam kelas dalam menjawab soal. Itu adalah bentuk keberagaman. Sah-sah saja. Jadi keberagaman itu di mana saja kita berada pasti ada. Paham? Paham. Oke. Dan keberagaman itu tidak terlepas dari yang namanya toleransi. Tidak terlepas dari yang namanya toleransi. Bagus. Sekarang Bapak tanya, apa yang dimaksud dengan toleransi? Bagus, kurniakan saris kita. Kata teman Ananda, kurniakan saris kita. Bahwasanya toleransi itu saling menghormati. Bagus. Siapa lagi? Oke. Baik. Saling menghormati. Bagus. Ada yang lain? Ada yang lain? Tidak? Tidak. Ya, bagus. Jadi, sikap toleransi ini berdampingan dengan keberagaman. Betul tadi yang dikatakan oleh teman Ananda, kurniakan saris kita dengan teman Ananda Said, bahwasanya toleransi ini adalah sikap atau perilaku saling menghargai dan menghormati perbedaan. Kalau tidak ada sikap toleransi di dalam diri kita, maka keberagaman itu akan menjadi masalah, akan menimbulkan pertikaian. Karena adanya sikap toleransi di dalam diri kita, maka kita harus menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di lingkungan kita. Baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Dan keberagaman itu sendiri adalah warna kehidupan di dalam bersosialisasi antara seseorang dengan orang lain.
Paham? Oke, seterusnya yang Bapak tanyakan. Bagaimana jika ada seseorang mengganggu orang lain yang sedang beribadah yang berbeda agama dengan kita? Bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita ketika ada orang lain mengganggu? Melarangnya. Kata si Latif, melarangnya. Bagus. Jadi ketika umat agama lain atau ada teman kita sedang beribadah, ada orang yang mengganggunya, maka kita akan melarangnya. Maka kita wajib menasihatinya. Tidak boleh kita biarkan saja mereka mengganggu, tidak boleh. Maka kita harus menasihati, melarang bahwasanya tidak boleh mengganggu orang yang sedang beribadah. Walaupun kita berbeda agama dengan orang itu atau teman kita itu. Ya. Jadi apabila kita diganggu oleh orang lain ketika sedang beribadah, bagaimana perasaan kita? Bagaimana rasanya? Sakit hati, kata si Said Arkan Wiratama. Kita akan sakit hati ketika diganggu. Begitu juga teman kita yang berbeda agama dengan kita. Dia juga akan sakit hati ketika diganggu sedang beribadah. Jadi bagaimana caranya? Maka kita ajarkan kepada orang lain untuk bersikap toleransi. Setelah tadi kita menonton video, sekarang kita akan mencari kasus tentang keberagaman di buku paket Ananda. Dan sebelum itu kita bentuk dulu siapa yang ketua kelompok, siapa yang mencari kasus di buku paket, dan siapa yang akan menjawabnya. Ya, kalau di sini siapa yang ketuanya? Berarti siapa yang mencari kasus? Oke, Sena, dan menjawab adalah Aka. Ya, ini begitu juga. Siapa ketuanya? Ketuanya Bilka. Yang mencari kasus dapat dan menjawab nanti Lestari. Kalau kelompok ini siapa ketuanya? Gibran. Yang mencari kasus Kansa, yang menjawab Fiona. Oke, seterusnya ketuanya siapa? Oke, Said. Yang mencari kasusnya siapa? Oke, jawabannya. Mau menjawabnya Aska. Ya, silakan. Tadi lembaran sudah dibagikan. Silakan. Nanti setelah selesai baru kita presentasikan ke depan. Ya, silakan. Sudah diajarkan. Sudah siap? Sudah? Ya. Ini udah siap. Bagus. Yang ini udah siap, Amel. Ya, bagus.
Bagus. Sekarang kita akan presentasikan ke depan dengan cara berkelompok. Kelompok siapa yang pertama? Kelompok Latif. Silakan ke depan 5 orangnya. Oke, silakan. Baris. Oke, silakan dibacakan apa permasalahannya. Apa itu keberagaman? Jawab semuanya. Perbedaan. Bagus. Tolong dengarkan Gibran. Terus apa lagi? Contoh keberagaman di sekolah. Perbedaan agama. Yaitu perbedaan agama. Terus. Contoh toleransi di lingkungan sekolah. Contoh berbeda agama. Bagus. Contoh sikap toleransi di lingkungan sekolah yaitu menghormati teman yang berbeda agama. Kelompok selanjutnya siapa lagi? Tuh, silakan ke depan. Silakan. Lestari, silakan ke depan. Silakan. Apa itu keberagaman? Semuanya. Keberagaman? Nah. Bagus. Apa? Ya. Terus kelompok selanjutnya Gibran. Terus. Oke, kelompok selanjutnya Aska, Tania, silakan ke depan. Aska. Apa itu keragaman? Contoh keragaman di masyarakat. Perbedaan agama. Contoh sikap yang dilarang terhadap umat agama yang lain dan agama orang lain. Setelah presentasi tadi, dapat kita simpulkan secara keseluruhan bahwasanya yang Ananda presentasikan ke depan itu yang pertama yaitu apa itu keberagaman. Jadi keberagaman itu adalah perbedaan yang terdapat di antara kita dengan orang lain, apapun itu bentuknya. Kalau memang ada perbedaan antara kita dengan orang lain, maka itu disebut dengan keberagaman. Paham sampai di sini? Paham. Kita masuk yang kedua. Contoh-contoh keberagaman di lingkungan sekolah. Misalnya di lingkungan sekolah, contohnya keberagamannya yaitu yang pertama perbedaan postur tubuh. Ada teman kita itu mungkin yang tinggi, ada pula yang kurang tinggi. Ada teman kita itu yang kurus, ada pula yang gemuk. Ada mungkin teman kita itu yang hobinya main bola,
ada pula teman kita itu yang hobinya main basket. Jadi itu disebut dengan keberagaman. Ada juga di sekolah itu keberagaman. Contohnya keberagaman agama. Ada teman kita itu beragama Kristen, kita beragama Islam. Ada teman kita itu mungkin berbahasa Batak, kita berbahasa Minang misalnya. Itu juga keberagaman. Terus yang ketiga, contoh-contoh keberagaman di lingkungan masyarakat. Apa-apa saja contoh keberagaman di lingkungan masyarakat? Yaitu seperti perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan adat istiadat, perbedaan pola pikir ketika di dalam musyawarah. Itu adalah contoh keberagaman yang ada di lingkungan masyarakat, dan kita wajib menghormati, baru tercipta kedamaian. Paham? Sedangkan yang keempat, cara atau sikap kita menghargai atau menghormati keberagaman orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, yaitu kita tidak boleh mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Kita tidak boleh mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Yang kedua, kita tidak boleh merusak tempat peribadatan orang lain. Tidak boleh, dilarang itu. Di agama kita pun kita berdosa itu, merusak tempat peribadatan orang lain. Bagaimana rasanya kalau tempat peribadatan kita dirusak oleh teman kita yang beragama lain? Tentu kita juga akan sakit hati. Terus yang kelima lagi kan? Kelima, contoh sikap yang dilarang terhadap umat agama lain. Ada sikap-sikap yang dilarang terhadap umat agama lain. Memang nampaknya kita menghormati agama lain, menghargai agama lain, tetapi itu dilarang oleh agama kita. Apa contohnya? Ikut serta beribadah dengan agama lain, dengan orang yang beragama lain. Ikut serta kita beribadah, itu tidak boleh. Yang kedua, kita ikut serta membangun atau menolong orang yang beragama lain dalam membangun tempat peribadatan. Kita tidak boleh ikut serta kita membangun tempat peribadatan agama lain. Tidak boleh, itu dilarang itu. Memang nampaknya kita menghormati, menghargai, karena di sana ada cerminan sikap toleransi. Tidak boleh itu dilarang di dalam agama kita. Walaupun kita rasa perbuatan kita itu baik. Jadi dari kelima poin tadi, yang pertama apa itu keberagaman? Contoh keberagaman di lingkungan sekolah, contoh keberagaman di lingkungan masyarakat, dan cara menghargai keyakinan orang lain, dan sikap yang dilarang di dalam agama kita terhadap umat agama lain sudah Bapak jelaskan. Sekarang Bapak akan membagikan soal-soal yang akan Ananda jawab, ya, yang akan Ananda jawab, dan tolong Ananda jawab dengan hati-hati, ya. Oke.
Silakan. Berapa kita bertanya? Oke, temannya. Kalau berlebih kasih bapak ya. Oke, lebih. Kamu udah? Kamu belum kan? Lebih. Ada berlebih? Udah. Oke, silakan Anda jawab. Ya. Perhatikan lagi ke depannya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang Anda kumpulkan tadi, bahwasanya tentang materi menghargai dan menghormati keberagaman, topik pertama itu adalah keberagaman sebagai sunnatullah. Apa maksudnya keberagaman sebagai sunnatullah? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah menetapkan di Lauhul Mahfuz bahwa keberagaman itu memang sebagai sunnatullah untuk kita, yaitu sebagaimana ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang artinya, wahai sekalian manusia, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan dari seorang perempuan, kemudian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jadi Allah sudah menjelaskan terlebih dahulu sebelum adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis oleh Empu Tantular di dalam kitab Sutta Soma, yang artinya walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Allah telah terlebih dahulu menjelaskan bahwa keberagaman itu sebagai sunnatullah. Paham? Paham sampai di sini? Oke. Yang kedua, topik yang kedua, ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Maksudnya apa? Ajaran kebaikan dalam Islam, bahwasanya kita harus saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan nasihat menasihati di dalam kesabaran, seperti yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Asri. Ya, di dalam surat Al-Asri. Begitu juga ajaran kebaikan di luar Islam atau selain Islam, bahwasanya kita harus menebar sikap toleransi, yaitu sikap saling menghargai dan menghormati keberagaman. Contohnya, tidak saling mengganggu ketika sedang beribadah, tidak saling caci maki, tidak saling mengejek antar agama. Paham? Paham. Sedangkan topik yang ketiga yaitu cara menghormati atau menghargai orang yang berbeda agama dengan kita. Bagaimana caranya? Yaitu seperti yang Bapak jelaskan tadi.
tidak saling mengganggu, tidak saling mengejek, yaitu dengan sikap toleransi akan timbul saling menghargai, saling menghormati antar perbedaan agama. Jadi keragaman itu Bapak ulangi kembali, itu adalah suatu warna di dalam kehidupan kita yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya tidak menjadi masalah, tidak menjadi pertikaian, maka kita harus menerapkan dan mengajak semua teman kita untuk bersikap toleransi supaya tercipta kedamaian, ketentraman antara kita dengan orang lain, antara kita dengan keluarga kita. Paham sampai di sini? Paham. Masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Ya, paham ya. Alhamdulillah. Masih tetap semangat? Seterusnya untuk materi kita selanjutnya atau minggu depan, yaitu materi usia balik. Jadi Ananda di rumah, sebelum kita pelajari minggu depan apa itu yang dimaksud dengan usia balik, Ananda pelajari dulu di rumah. Apa yang dikatakan dengan balik? Bagaimana contoh-contoh orang yang sudah balik? Ananda pelajari dulu di rumah. Paham? Paham. Oke. Dengan berakhirnya pelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada salah perkataan dan perbuatan selama Bapak mengajar di depan, Bapak mohon maaf, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.